membuktikan bahwa Yesus dan Tuhan itu tidak menyatu. Kalau Yesus juga dan Tuhan ya menyatu, kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 30, apa katanya? Kata Yesus ini, Yesus yang ngomong loh, bukan saya ini, saya hanya bacakan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, ya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kalau Yesus dan Tuhan itu menyatu, lah sekarang mana ada Tuhan kok nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, ya kan? Mana ada Tuhan yang tidak bisa menuruti kehendaknya? Kalau dijawab Yesus itu manusia 100%, Tuhan 100%. Nah, pada saat Dia mengucapkan ini, Tuhannya kemana? Tuhannya kemana? Apa keluar dulu dari badan Dia? Kalau dia Tuhan tetap menyatu, mestinya Yesus tak maha tahu. Masa ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Tuhan nggak bisa menurut kehendaknya. Yang benar kata Yesus di bawah, ya, melainkan karena Dia yang mengutus aku, ya. Kalau Yesus nggak tahu wajar, karena kata Yesus dia hanya seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul. Wajar kalau dia nggak tahu. Kalau Yesus menyatu dengan Tuhan, mesti dia tahu dong. Nggak mungkin dia nggak tahu kan. Yohanes 1 ayat 1-14, kata Yohanes, pada mulanya Allah firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan tinggal dan hidup di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Saya punya Injil namanya The Five Gospels, buatan Amerika, 5 Injilnya kan. Injil itu diseminarkan dari ayat per ayat. Injil itu berwarna. Kalau dia ayatnya kalau merah, itu that's Yesus, itu ucapan Yesus. Kalau dia cetak pink, sure sound like Yesus. Ya, kira-kira suaranya mirip Yesus lah. Kalau dicetak gray, abu-abu, well maybe, ya barangkali. Itu kan berarti belum tentu benar. Kalau dia cetak hitam tebal, bold, hitam tebal, Yesus didn't say this. Artinya Yesus tidak mengatakan itu. Saya lihat Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, tidak masuk di kategori 4. Tidak masuk. Nilainya tidak mempunyai nilai kebenaran sama sekali. Kalau dia masih cetak hitam, bold, masih boleh lah. Kenapa? Karena ini bukan ucapan Yesus. Ini hanya ucapan Yohanes. Sementara Yohanes seperti kita lihat ini Yohanes juga, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Murid itu yang beri kesaksian, bukan Allah gitu. Jadi Injil itu ditulis bukan atas bimbingan Roh Kudus kepada penulis. Oh enggak, banyak Injil ditulis bukan dari bimbingan Roh Kudus. Ini dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benarnya itu siapa? Walau alam nggak tahu. Ya, Yohanes 5 ayat 19 ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, dan orang yang melihat kesaksian itu, siapa orang itu? Ya, walau alam nggak tahu. Ini kan berarti bukan Allah langsung berfirman atau dia menulis atas bimbingan Roh Kudus. Maka sangat lemah sekali mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu sangat lemah. Itu tidak mengandung kebenaran sama sekali. Karena itu Yesus tidak pernah mengucapkan seperti itu di dalam Injil the Five Gospel tersebut, Pak. Jadi banyak sekali, Pak. Ya, Alkitab yang bukti-bukti bahwa Alkitab itu tidak 100% firman Allah. Bahkan di dalam The Five Gospel itu dikatakan hanya 18% seluruh Injil itu ucapan Yesus. 18%. Demikianlah barangkali. Saudara yang sampai sore hari ini makin hangat dan tidak apa-apa. Justru pertemuan ini membuat satu bisa ketemu lagi. Nah, amin ya. Saya akan membacakan satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16.
Hanya permasalahannya di sini kan, ini kan surat Paulus kepada Timotius yang untuk seberapa jauh ini tidak welcome bagi saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi meskipun inilah tulisan Paulus kepada Timotius, terpaksa saya harus menjawabnya, segala firman, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang kedua, ketika Yesus di kayu salib, saudara mengatakan mengapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri kalau dia Tuhan. Dalam kapasitas ini, saya ingin membacakan satu ayat lagi di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, supaya kita mengetahui bagaimana siapa yang di kayu salib ini. Filipi pasal 2, dan ini ayat saya imani meskipun mungkin saudara tidak berkenan. Pasal 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, karena kehadiran Yesus di dalam dunia itu membawa misi untuk penebusan, yaitu bagi orang-orang yang berdosa. Jadi pada waktu putus napas, itu segala dosa manusia di dunia itu ditumplekkan kepada dia. Dan Bapa di sorga atau Allah itu tidak mau melihat dosa. Harus ada risikonya. Maka itu Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Tetapi setelah Yesus mengucapkan di putus napas, dia harus menggantikan dosa-dosa atau manusia yang seharusnya harus dihukum, ditanggung sendirinya. Tetapi karena Yesus itu suci juga menurut Al-Quran dalam surat Maryam 19, maka ketiga hari telah wafat, dia dibangkitkan kembali, karena bumi tidak mungkin akan menutup dia sebagai orang yang suci. Itulah argumentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebenarnya Pak Muhammad Fattah, Pak Pendeta, semua dalil-dalil yang Bapak kemukakan itu tentang ketuhanan Yesus adalah mengacu kepada surat-surat kiriman Paulus kepada jemaat-jemaatnya di daerah yang berbeda-beda. Sementara kita baca dalam Kisah Para Rasul, bagaimana kesaksian Paulus itu, dia bertaubat. 3 kali dia memberikan kesaksian dalam Kisah Para Rasul. Bapak bisa buka nanti Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22, dan Kisah Para Rasul pasal 26. 3 kali Paulus itu memberikan kesaksian bahwa dia bertaubat dan sudah bertemu Yesus. 3-tiganya tidak ada yang akurat satupun. Bagaimana mungkin Bapak menjadikan rujukan dalil-dalil yang dari Paulus, sementara dia sendiri bercerita pengalaman masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus. Itu tidak ada yang akur satu sama lain. Saya ada membaca salah satu buku ungkapan dari Uskup John Selbisfong dari Amerika Serikat. Dia katakan begini, kalau Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh gereja, maka Tuhan tersebut bukan hanya tidak dapat dipercaya, tapi juga tidak pantas untuk saya sembah. Kata beliau, kami para ilmuwan adalah mayoritas orang-orang beriman yang diam karena tidak punya otoritas di gereja, yang makin lama makin sulit untuk menjadi anggota gereja sekaligus menjadi orang yang berakal karena ajarannya tidak rasional tadi. Hati saya tidak mungkin mempercayai sesuatu yang ditolak oleh akal sehat saya. Ini kata John. Kemudian Profesor Golder mengatakan, beliau ini guru besar ilmu perjanjian baru di Inggris, saya terpaksa harus meninggalkan agama Kristen
dan dengan terpaksa pula menjadi ateis, daripada menyembah Tuhan seperti Yesus yang sedemikian kecil untuk menjadi Tuhanku dan Tuhan alam semesta ini. Jadi Bapak Pendeta bayangkan seorang uskup, dia menyatakan yang seperti ini karena dia sudah sangat meragukan eksistensi ketuhanan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu kami menganggap bahwa dalil yang Bapak kemukakan tadi harus Bapak kembali mempertanyakan kapasitas Paulus itu sendiri, yang dia adalah orang yang pelin-pelan dalam memberikan kesaksian itu. Terima kasih. Karena kita mendekati akhir pertemuan kita dan waktu tinggal 6-7 menit, tapi kita perpanjang sampai 10 menit untuk memberikan waktu masing-masing penanggap atau komentator kita yang merupakan, ya kita anggap sesepuh atau wakil dari beberapa pakar ini, untuk memberikan komentar masing-masing, kesan masing-masing diwakili satu orang. Bagaimana kesan saudara tentang pertemuan kita ini, supaya ada tindak lanjut dan kelanjutannya. Baik, kami mulai dari Bapak dari pihak Islam. Siapa mewakili? Silakan. Assalamualaikum. Saya tidak akan mencampuri dialog antar dua pihak. Tapi saya ingin mengingatkan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Satu, istilah Alkitab dalam Al-Quran. Ada 3 artinya. Satu, Alkitab artinya wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, yang kemudian dihimpun jadi yang disebut kitab suci itu. Kedua, Alkitab artinya catatan amaliyah manusia yang dikerjakan oleh malaikat atas perintah Allah. Yang ketiga, Alkitab tulisan manusia sendiri seperti yang dibacakan surat Al-Baqarah 79, surat Al-Imran 78. Jadi orang menulis, ini kitab saya ini, yang nulis saya ini. Jadi ada 3 arti ini. Di samping itu nanti ada penurunannya. Arti utul kitab. Utul kitab itu umat yang diberi kitab. Dari mereka nanti ada yang iman, ada yang kafir. Yang ketiga, ahli kitab. Ahli kitab itu bukan orang pintar kitab. Ahli kitab perusak wahyu Allah. 37 kali dia pakai dalam Al-Quran. Lalu yang keempat, umul kitab. Umul kitab ada 3 artinya. Satu, kitab induk kepunyaan Allah. Kedua, umul kitab artinya surat Al-Fatihah. Ketiga, umul kitab artinya ayat muhkamat. Surat Al-Imran ayat 7. Itu yang perlu saya perhatikan. Yang kedua, tadi pertama kali yang disinggung masalah surat Al-Maidah ayat 68. Ini perlu saya ingatkan, dan saya secara pribadi sudah kirim surat kepada Departemen Agama. Terjemah Departemen Agama atas bantuan Saudi Arabia itu berbeda terjemahnya dengan terjemah Departemen Agama yang pertama yang 3 jilid. Nah, saudara kita dari Nasrani itu menggunakan terjemah yang dari bantuan Saudi Arabia. Hei ahli kitab, kamu tidak dipandang benar-benar beragama sehingga kamu melaksanakan, menegakkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Terjemahnya begitu. Nah ini dan Al-Quran di sini perlu dikoreksi karena bahasa Arabnya itu bukan begitu. Dan tafsir bahasa Arab juga ada yang semacam itu, saya juga tahu. Lihat tafsir Sofatut Tafasir dan tafsir Ibnu Katsir. Ini sama dengan terjemah dari Departemen Bantuan dari Saudi Arabia. Ini perlu kita koreksi, tapi yang lain tidak. Yang ketiga, kata Tuhan. Kita orang Indonesia mengatakan Tuhan, menyebut Yesus Tuhan. Sini bantah Tuhan. Dalam Injil, tafsir Injil dalam bahasa Yunani yang diterjemah oleh Gereja Katolik dari ND tahun 65, sebenarnya kata Tuhan bagi Yesus itu tidak tepat katanya. Karena Kyrios bahasa Yunani artinya Tuhan, Lord bukan God. Tapi kata mereka di sana, kami segan untuk mengganti sebutan Tuhan bagi Yesus karena sudah terlanjur umum dipakai.
kalau tidak keliru, kalau saya tidak khilaf, baca Injil ya, tafsir bahasa Yunani halaman 527 kalau tidak keliru. Insya Allah. Itu yang perlu saya. Lalu tadi masalah terjemah Ngisa turun. Ya, nazala Isa fikum, bukan alaikum. Hati-hati bahasa Arabnya. Ya. Fikum itu bukan Nabi Isa yang telah mati sekarang akan datang, bukan itu. Contohnya lihat Al-Quran surat Al-Baqarah 151. Rasulan fikum di sana juga. Hubungan dengan Nabi Isa. Lalu yang kedua, yang berikutnya, kata-kata Maryam disebut Ukhti Harun. Harun kan zamannya Musa. Memang dalam bahasa Arab kata ukhti, ahun itu bisa dipakai kepada semua orang. Lihat contoh surat Haji ayat 78. Ibrahim abikum. Ibrahim bapamu. Itu. Padahal kita kan tidak tahu mana Ibrahim itu ya. Ayah saya namanya Pak Sutoyudo, saya namanya Solihan Mahdum Cahyana. Lain itu ya. Jadi ini penggunaan bahasa Arab tolong hati-hati gitu ya. Jadi memang banyak kata-kata bahasa itu yang perlu kita perhatikan bersama. Ini yang perlu saya ingatkan semua. Saya kira itulah. Ada satu pertanyaan yang beredar melalui buletin-buletin, brosur-brosur bahwa Nabi Muhammad itu didoakan supaya selamat. Itu bukan doa, Pak. Itu ucapan salut. Di dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, ucapkan pula salawat itu kepada nabimu. Jadi salawat bukan doa. Kalau salawat itu doa, maka Allah berdoa begini, wahai aku, wahai aku. Mana itu? Oh, dia yang Allah kok. Kemudian itu bisa ditemukan dalam doa Bapak kami. Jadi Bapak harus teliti lagi membaca Bible. Doa Bapak kami begini. Makanya oleh sebab itu maka berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu bukan doa, itu salut kepada Allah. Kalau dipahami dengan doa, waduh, celaka Pak. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berarti sekarang kau belum kudus. Nanti setelah dikabulkan doa ini baru kamu jadi kudus. Nah, kalau begitu Tuhan najis dong. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak pemahaman yang ini, makanya saya minta waktu benar-benar ya bagi saudara saya yang muslim, muslimah, ini jawabannya terdapat dalam Alkitab ini. Ya, bukan dalam tapi dalam Alkitab ini. Jadi mari kita hormati itu Nabi, bukan ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad, bukan. Itu ucapan selamat, salam. Saya ketemu dengan Bapak, selamat Pak. Itu salam. Jadi itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya persoalannya mudah, tapi kadang-kadang dipersulit-sulit gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya beri kesempatan kepada pihak Kristen. Terima kasih untuk kesempatan. Mungkin saya tidak akan membawa banyak. Hanya saya kembali kepada materi kita dan konteks yang kita lihat di depan adalah dialog. Judulnya kesadaran kebersamaan. Namun saya melihat di antara kita ini menuju kepada kesadaran itu dan kebersamaan itu kayaknya agak menutup diri. Jadi kita tidak mendapatkan satu goal atau set. Kenapa saya katakan? Karena memang tantangan kita sekarang diwarnai oleh krisis 3 dimensi, yaitu dimensi iman, dimensi pengharapan, dan dimensi kasih. Di antara 3 dimensi ini, satu dimensi yang paling mewarnai kehidupan kita, yaitu krisis kasih. Dimanapun pengajaran-pengajaran itu, kalau kita berbicara tentang kasih Allah, setiap perkataan yang timbul dari hati kita selamanya mendatangkan berkah. Nah, inilah yang dunia diperhadapkan. Di mana kasih itu ada? Kalau bukan dari hati kita memberikan kepada sesama kita, yaitu aliran daripada suara Allah, suara kasih itu. Terima kasih. Pendapat kami pribadi mengenai acara ini, kami sangat senang, kami sangat bergembira, kami sangat diperkaya.
Mudah-mudahan ini menjadi suatu jembatan bagi kita untuk melangkah lebih jauh lagi, sehingga akan makin banyak diskusi yang lebih menarik, lebih mendalam. Kalau bisa saya mengharapkan lebih bermanfaat lagi dan lebih memperkaya kami lagi. Kalau lebih akan menarik dan lebih memperkaya kami lagi kalau tafsir-tafsir yang diberikan itu merujuk kepada kitab-kitab kita yang standar. Jadi saya kira akan sangat memperkaya kami kalau kami banyak mendengarkan misalnya dari saudara-saudara kami yang muslim, kami diajarkan tentang Quran, bukan diajarkan tentang Injil atau Taurat. Sebaliknya, dari saudara-saudara kami yang Nasrani, kami berharap kami banyak juga diajarkan mengenai kitabnya, supaya lebih fair, lebih enak, daripada kita melakukan tafsir-tafsir yang sifatnya itu secara logika sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan, khususnya kepada Pak Nababan yang selalu membawa nama ilmiah. Kebetulan latar belakang saya seorang insinyur kimia. Saya belajar agama secara otodidak. Ada satu pesan yang saya ingin katakan, hati-hati di dalam membawa-bawa istilah ilmiah. Karena salah satu kriteria dari ilmiah itu adalah bahwa apapun harus bisa dibuktikan. Apapun harus bisa dikritik secara teks maupun secara sejarah. Termasuk dalam kitab-kitab kita yang kita anut. Misalnya dalam posisi Bapak. Ya. Misalnya dalam posisi Bapak mengatakan bahwa kenapa Quran mengkritik Injil, kemudian Taurat. Tapi dengan logika yang sama, ada orang-orang lain yang tidak beragama mengatakan bagaimana kalau ada wahyu lain atau agama lain sesudah Islam dan Quran. Bagaimana posisi misalnya Muhammad Baha'u'llah. Jadi pembawa agama Bahai. Jadi dalam hal ini logika itu bisa dibalik-balik. Nah mungkin pesan saya kepada Pak Moko Ginta, alangkah baiknya kalau lebih mendalami lagi tafsir-tafsir Quran dan kitab-kitab sirat. Ada satu yang ingin saya sebutkan mengenai statement bahwa Nabi Isa hanya diperuntukkan buat orang Israel saja. Kalau kita membaca Sirah Ibnu Hisam dan Sirah Ibnu Ishaq, itu sangat jelas dikatakan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada jamaahnya bahwa jangan meniru contoh yang dilakukan oleh para Hawariyun. Hawariyun ini adalah ke-12 Rasul Nabi Isa yang disuruh oleh Nabi Isa untuk ke seluruh dunia. Tapi ada yang ragu-ragu dan malahan tidak mau mengikuti. Contohnya misalnya, salah satu orang murid Bartolomeus yang dalam bahasa Arab disebut Abu Salma, oleh Nabi Isa menurut Sirah Ibnu Hisam, beliau itu dikirim ke tanah Hijaz, ke orang-orang barbar, orang-orang Arab. Jadi saya kira alangkah baiknya kalau kita merefer ke kitab-kitab kita sendiri. Dan itu akan memperkaya kedua belah pihak. Sama seperti kami misalnya ingin sekali diperkaya dalam hal pengetahuan tentang agama Islam, dan itu akan membuat kami semakin mengerti dan menghargai keyakinan dari saudara-saudara kami ini. Demikian pendapat kami. Terima kasih. Ya, atas nama kami berdua, saya mempunyai rekan yang benar-benar bisa bekerja sama. Atas nama kami berdua, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan diberikan kami berdua, dan kami menyerahkan mimbar atau mic ini kepada panitia, kembali kepada panitia. Mari kita tepuk tangan untuk kejayaan Arimatea. Umat yang bertuah ini kembali
kasih mesra agar generasi kita di masa hadapan bangga dengan apa yang kita wariskan.